Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelumnya perkenalkan nama Ibu Rafika Duri, NIM 2019 015119. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah sarapan nggak? Sudah, Bu. Alhamdulillah, sarapan ya. Kita hari ini akan belajar tema 7, indahnya keberagaman di negeriku, subtema 1, keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku. Muatan bahasa Indonesia. Pembelajaran 1 ya anak-anak. Iya, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta satu orang pimpin doa. Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Anissa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Mbak Anissa. Sama-sama, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Kita nyanyi sama-sama ya anak-anak. Ibu hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air berjaya untuk selamanya. Indonesia pusaka, Indonesia nusa bangsa dan bahasa kita bersama. Terima kasih anak-anak. Oke, hari ini kita akan belajar menemukan kata sulit dalam paragraf. Yang kedua, menentukan gagasan pokok. Yang ketiga, menjelaskan tentang gaya. Ibu akan menjelaskan dulu ya. Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah kamu mendengar kalimat itu? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Oke, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman, agama, dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Coba kalian lihat gambar apa ini? Keberagaman, Bu. Pakaian tradisional Indonesia, Bu. Pakaian adat, Bu. Iya, betul sekali. Oke, selanjutnya. Suku bangsa di Indonesia. Ibu minta paragraf pertama yang membaca itu Anissa. Ya, Bu. Suku bangsa di Indonesia sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan.
Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua berdampingan. Ya. Yang selanjutnya, berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas lebih dari 1.000 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 4,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Sawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.000 lebih jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.000 lebih jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2,000 jiwa atau 1% penduduk Indonesia. Ya, Ibu minta Mbak Cynthia membacakan cara menentukan pokok pikiran pada paragraf sebagai berikut. Baik, Bu. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf, yaitu yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir pada paragraf. Oke, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang suku di Indonesia. Ayo coba slide awal. Nah, tadi kan Ibu udah menjelaskan suku bangsa Indonesia. Nah, di sini paragrafnya ada berapa? Ada 2, Bu. Iya, pokok di paragraf pertama itu, pokok pikiran paragrafnya bagian mana? Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, Bu. Iya, benar Mbak Cynthia. Sedangkan untuk paragraf kedua, pokok pikirannya ada di mana? Berdasarkan hasil sensus tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Iya, benar sekali. Ternyata anak-anak Ibu pintar-pintar ya. Iya, Bu. Jadi inilah kata sulit yang ada pada bacaan suku bangsa Indonesia. Yang pertama itu sensus, kata sulitnya. Artinya penghitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah. Kedua, statistik. Artinya data yang berupa angka yang dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Yang ketiga, slogan. Artinya kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Yang keempat, etnis. Artinya kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu. Yang terakhir, adat. Artinya aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Nah, pada zaman dahulu, inilah alat transportasi yang digunakan masyarakat Indonesia sebelum adanya
mesin-mesinan pada zaman sekarang ya. Gambar pertama ini gambar apa sih? Kuda, Bu. Iya, bendi ya. Gambar kedua ini? Sapi, Sapi, Iya. Bu. Gambar ketiga? kerbau, Bau, Bu. Iya. Betul sekali ya. Ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama. Sama-sama menarik beban berupa bendi atau kerbau. Nah, pertama, apa yang akan terjadi saat kuda menarik bendi? Mbak Anissa, jawabannya? bendi akan bergerak karena gaya yang diberikan oleh kuda. Oke, benar sekali. Yang kedua, apa yang akan terjadi saat kuda menarik pendati? Mbak Cynthia? Pendati akan bergerak karena gaya yang diberikan oleh kerbau. Iya, benar sekali. Jadi bendi akan bergerak karena gaya yang diberikan oleh kuda. Pendati akan bergerak karena gaya yang diberikan oleh kerbau. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak, berubah bentuk, dan berubah arah. Yang kedua, menemukan kata sulit dalam suatu paragraf dan mencari arti. Yang ketiga, menemukan pokok pikiran suatu paragraf. Nah, ini tugas untuk kalian ya anak-anak. Mbak Nisa coba lihat slide pertama dulu. Yang Bhinneka Tunggal Ika. Tadi di awal. Terus, Mbak. Nah, tadi kan Ibu udah menjelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang Ibu juga udah menuliskan kata sulitnya. Nanti anak-anak hanya menuliskan arti dari kata-kata yang Ibu tulis. Baik, Ya, Bu. Yang di LKPD-nya tadi ya. Ya, Bu. Nah, nanti kalian tuh tulis ya arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu apa, sensus, dan etnis. Jangan lupa dikirim lewat WA Group. Batas pengumpulannya tanggal 9 sampai 11 2021. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Terima kasih ya anak-anak. Oke. Pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Ibu minta salah satu anak untuk memimpinkan doa. Saya, Bu. Oke, Mbak. Baik, teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Mbak Cynthia. Ingat ya, karena ini masih di masa pandemi, jadi anak-anak itu harus tetap taati protokol kesehatan demi mencegah COVID-19. Ya. Baik, Bu. Ingat, selalu memakai masker jika keluar rumah, mencuci tangan, jaga jarak, dan yang lainnya. Oke. Sekian dari pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.